Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum al-yawm? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih diberi kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun kita masih belajar dalam pembelajaran daring ya, masih belum bisa tatap muka. Kita berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir dan kita segera bisa ke sekolah dan belajar secara tatap muka, belajar secara langsung. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Kemarin sudah Ibu berikan beberapa kosakata di bab pertama ini tentang temanya tentang salam dan perkenalan. Kalian hafalkan kosakatanya untuk persiapan ulangan di bab pertama. Nah, hari ini kita akan belajar tentang qawaid, kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Nah, kaidahnya itu tentang isim, fiil, dan huruf. Kita akan bahas satu persatu. Ma huwa ismun, ma huwa fi'lun, wa ma huwa harfun. Nah, kita akan bahas apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Sebelumnya, dalam bahasa Arab itu ada macam-macam kata atau biasa kita sebut dengan taksimul kalimah. Jadi, macam-macam kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama al-ismu, yang kedua al-fi'lu, yang ketiga al-harfu. Jadi 3 kata dalam bahasa Arab itu ada al-ismu atau isim, al-fi'lu atau fi'il, dan al-harfu atau huruf. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu isim. Ma huwa ismu? Isim yaitu kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Jadi perlu kita garis bawahi di sini, isim itu tidak berhubungan dengan waktu. Jadi yang disebut dengan isim itu dia hanya menunjukkan arti pada dirinya sendiri, menunjukkan arti pada benda tersebut, tidak ada hubungannya dengan waktu, tidak ada hubungannya dengan sekarang, besok, waktu yang akan datang, ataupun waktu saat ini. Dia hanya menunjukkan arti dari benda itu sendiri. Atau al-ismu ini biasa kita sebut dengan kata benda. Nah, kata benda itu apa saja? Bisa benda, bisa nama orang, bisa nama tempat, nama daerah, nama sekolah, nama jalan. Itu termasuk ke dalam kata benda atau kelompok al-ismu. Ciri-cirinya, ciri-ciri isim dia diawali oleh alif lam, dia juga dimasuki oleh huruf jar, dia juga diawali oleh huruf nida atau ya, dan dia juga berakhiran tanwin. Nah, ini tanwin. Tanwinnya bisa tanwin fathah, tanwin kasroh, atau tanwin dhammah. Ciri yang pertama diawali oleh alif lam. Jadi isim itu pasti dia memiliki ciri di awalnya ada alif lam. Contohnya al-madrasatu. Nah, al-madrasatu ini artinya sekolah. Coba kita lihat di sini ada alif lam di depannya. Nah, berarti sekolah atau al-madrasatu ini termasuk ke dalam kelompok isim. Bukan fiil, bukan juga huruf. Dia termasuk isim. Kenapa? Karena dia memiliki ciri dari isim itu sendiri yaitu alif lam. Yang contoh kedua yaitu al-yauma, artinya hari. Sama seperti contoh sebelumnya, al-yauma ini diawali oleh alif lam, berarti dia termasuk ke dalam isim. Nah, jadi apabila kalian menemukan kata baik di Al-Quran ataupun di teks bahasa Arab yang diawali oleh alif lam, itu sudah jelas dia termasuk ke dalam isim, bukan fiil, bukan juga huruf. Yang kedua, dia berakhiran tanwin. Ini tanwinnya bisa tanwin fathah, bisa tanwin kasroh, bisa juga tanwin dhammah. Berakhiran tanwin, contohnya madrasatun. Nah, artinya juga sama sekolah seperti tadi. Kalau tadi dia diawali oleh alif lam, al-madrasatu, kalau sekarang dia diakhiri oleh tanwin, madrasatun. Sama, dia juga termasuk ke dalam isim. Yang berikutnya yaumun, artinya sama hari.
Kalau tadi al-yauma, al-yaumu sekarang menjadi yaumun. Jadi ciri-ciri isim itu diawali oleh alif lam atau diakhiri oleh tanwin. Sekarang pertanyaannya, boleh tidak diawali alif lam dan diakhiri oleh tanwin? Jadi terdapat dua ciri di dalam isim tersebut. Contohnya al madrasatun, alif lamnya ada, tanwinnya ada. Boleh tidak seperti ini? Nah, jawabannya itu tidak boleh karena di dalam isim itu harus dimasuki oleh salah satu. Jadi nggak boleh serakah. Pilih pakai alif lam atau pakai tanwin. Jadi tidak boleh ada alif lam, ada tanwin, itu bukan termasuk ke dalam isim. Jadi ini kaidahnya menyalahi kaidah bahasa Arab. Jadi harus salah satu. Apabila dimasuki alif lam pasti dia di awal, atau dimasuki tanwin pasti dia di akhir. Seperti ini contohnya, madrasatun dan yaumun. Nah, yang berikutnya dimasuki oleh huruf jar. Apa itu huruf jar? Nanti kalian boleh searching, boleh lihat lagi di internet. Huruf jar di situ lengkap, banyak sekali huruf jar. Huruf jar itu intinya huruf yang bisa membuat kata di depan ataupun isim yang ada di depan itu menjadi kasroh. Huruf jar. Hurufnya itu ada banyak. Di sini ibu berikan 2 contoh. Yang pertama, fil madrasati. Nah, fi ini dia termasuk ke dalam huruf jar, artinya di dalam. Di fil madrasati artinya di sekolah. Nah, kata yang di depan huruf jar ini dia termasuk ke dalam isim. Jadi apabila ada huruf jar, maka kata di depannya sudah jelas dia termasuk isim. Yang berikutnya, min ilmin. Min juga sama, dia termasuk ke dalam huruf jar. Min itu artinya dari ilmin artinya ilmu, dari ilmu. Nah, ilmin dia juga sama seperti al-madrasati, dia termasuk ke dalam isim. Kenapa dia termasuk ke dalam isim? Kenapa dia bukan fiil dan juga bukan huruf? Karena dia diawali oleh huruf jar, yaitu min. Nah, sekarang coba kita lihat ciri-cirinya. Apabila ada kata ataupun isim yang dimasuki oleh huruf jar, pasti di akhirnya menjadi kasroh atau tanwin kasroh, seperti ini. Nah, dia menjadi kasroh. Madrasati juga menjadi kasroh. Jadi sebab akibatnya apabila dimasuki huruf jar itu pasti dia menjadi kasroh ataupun kasroh tain atau tanwin kasroh. Awalnya al madrasatu, nah ketika belum dimasuki oleh huruf jar. Nah, al madrasatu dia awalnya domah. Ketika kita masuki huruf jar ditambah fi, maka domahnya diubah menjadi kasrah, fil madrasati. Untuk lebih jelasnya, sebenarnya huruf jar ini akan kita bahas di bab-bab selanjutnya. Jadi ibu hanya bahas sekilas karena ini termasuk ke dalam ciri-ciri isim. Yang berikutnya diawali oleh huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida itu artinya panggilan atau hai, wahai. Nah, itu termasuk huruf nida. Dalam bahasa Arab huruf nida itu bisa ya, bisa juga a, bisa juga ya ayyuha dan lain-lainnya. Nah, contohnya di sini ibu berikan 2 yang mudah saja, yang mudah dan biasa kita temui, yaitu ya Ahmadu, wahai atau hai Ahmad. Nah, kata yang ada di depan ya ini dia pasti termasuk isim. Nah, berarti Ahmad itu dia termasuk ke dalam kelompok isim karena diawali oleh huruf nida. Ahmad sendiri artinya Ahmad, nama orang. Dan tadi sudah ibu jelaskan sebelumnya, yang termasuk ke dalam isim itu bisa nama orang, bisa nama benda, nama tempat, nama daerah, nama jalan, dan lain-lainnya. Yang berikutnya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Nah, ini juga ya ayyuha dia huruf nida. An-nasunya dia termasuk isim.
dia juga sama, dia termasuk isim. Nah, selain kita lihat contoh dari adanya diawali huruf nida, an-nasr juga termasuk isim karena dia ada alif lam. Nah, gampang karena dia ada alif lam. Nah, kenapa di sini ya ayuha? Di sini ya, apabila isimnya itu menggunakan alif lam, maka huruf nidanya harus ya ayuha. Apabila isimnya tidak menggunakan alif lam, maka hanya menggunakan ya saja, cukup dengan menggunakan ya saja, tapi sama-sama artinya wahai. Nah, jadi ciri-ciri isim itu tadi ada menggunakan alif lam, diawali alif lam, diakhiri oleh tanwin, kemudian diawali oleh huruf nida, dan juga dimasuki oleh huruf jar. Itu termasuk ke dalam isim. Yang kedua, kita akan membahas tentang al-fi'lu atau fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il yaitu kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Nah, jadi dia kebalikan dari isim. Isim itu dia tidak berhubungan dengan waktu, sedangkan fi'il dia berhubungan dengan waktu. Jadi fi'il itu berhubungan dengan waktu sekarang, yang akan datang, saat ini, ataupun yang lainnya yang biasa kita sebut dengan kata kerja. Jadi lebih mudahnya kata kerja. Jadi kalau al-fi'lu itu atau fi'il dia disebutnya kata kerja, sedangkan isim yaitu kata benda. Jadi bisa kita garis bawahi, kata kerja berarti dia termasuk pekerjaan, sesuatu yang dilakukan. Berarti fi'il itu sesuatu yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan. Ciri-cirinya apa? Nah, di sini ada cirinya. Yang pertama, bermakna pekerjaan. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan, pokoknya fi'il itu dia maknanya pekerjaan, sesuatu yang kita lakukan dia pasti termasuk ke dalam fi'il. Yang berikutnya diawali oleh kata qad itu artinya sungguh, diawali oleh kata sa ataupun saufa itu artinya akan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bermakna pekerjaan. Yang pertama, bermakna pekerjaan. Jadi semua kata yang maknanya pekerjaan, sesuatu yang kita lakukan itu pasti termasuk ke dalam fi'il. Contoh dahaba, dahaba artinya pergi. Kemudian yadrusu artinya juga belajar. Selain kita bisa lihat dari maknanya, kita juga bisa lihat dari ciri-cirinya. Coba kita lihat di kata dahaba, ada alif lam? Nah, tidak ada. Ada tanwin? Tanwin juga tidak ada. Berarti dia bukan termasuk ke dalam isim. Ada dimasuki oleh huruf jar? Tidak ada. Kemudian diawali huruf nida juga tidak ada. Jadi selain dari makna juga kita bisa lihat dari ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik yang sudah tadi Ibu jelaskan. Jadi sudah jelas kata dahaba dan kata yadusu dia bukan termasuk ke dalam isim, tapi termasuk ke dalam fi'il karena bermakna pekerjaan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua, diawali oleh qad. Qad itu artinya sungguh atau kadang-kadang. Contoh, qad sami Allahu. Nah, apabila ada kata qad, kata yang di depannya ini dia termasuk ke dalam fi'il. Nah, sami'a itu mendengar itu pekerjaan, bukan isim, sesuatu yang kita lakukan. Dari ciri-ciri fisiknya pun dari kata sami'a tidak ada alif lam dan juga tidak ada tanwin. Jadi ini sudah jelas kata sami'a ini termasuk ke dalam fi'il. Yang berikutnya, yang ketiga, diawali oleh kata sa ataupun saufa. Sa atau saufa ini artinya akan. Contoh, saufa ta'lamuna. Nah, ada kata saufa, maka di depannya ini dia termasuk ke dalam fi'il. Fi'il atau kata kerja, artinya mereka akan mengetahui. Nah, dari artinya pun sudah jelas ini berhubungan dengan waktu, yaitu akan, waktu yang akan datang. Jadi ta'lamun ini dia termasuk ke dalam fi'il atau kata kerja karena sebelumnya ada kata saufa. Nah, jadi fi'il itu ciri-cirinya yang pertama dia bermakna pekerjaan,
Yang kedua, dia diawali oleh kata qad. Jadi apabila ada kata qad, maka kata setelahnya itu dia pasti termasuk ke dalam fiil. Yang ketiga, diawali oleh kata sa atau saufa. Nah, kata setelah sa atau saufa itu juga termasuk ke dalam fiil, bukan isim. Pahim tum? Nah, semoga kalian bisa membedakan antara isim dan fiil ya. Kalian boleh baca berulang-ulang, boleh tonton berulang-ulang videonya. Yang ketiga, kita akan bahas tentang al-harfu. Al-harfu itu kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Nah, jadi al-harfu ini dia tidak memiliki ciri-ciri seperti isim dan fiil. Dia juga tidak dapat berdiri sendiri. Maksudnya, mohon maaf ini sendiri. Maksudnya tidak dapat berdiri sendiri itu jadi dia tidak akan bermakna apabila dia tidak disandingkan dengan kata yang lainnya. Jadi al-harf itu akan bermakna apabila dia bergabung dengan kata yang lainnya. Kalau dia sendiri, dia hanya memiliki makna si harf itu sendiri, tapi tidak terlalu jelas. Nah, akan semakin jelas apabila dia disandingkan dengan kata yang lainnya. Contohnya di sini, ilanar. Ila ini termasuk ke dalam huruf. Anar itu dia isim. Jadi biasanya huruf itu digabungkan dengan isim. Nah, ilanar ke api, ke neraka, ke api neraka. Ataupun minallah, dari Allah. Minaknya termasuk ke dalam huruf, Allahnya ini termasuk ke dalam isim. Nah, minallah, dari Allah. Apabila minak saja tanpa Allah, minak dari, nah itu maknanya masih belum jelas. Dari apa. Nah, sedangkan apabila kita tambah dengan kata yang berikutnya, kita gabungkan dengan kata yang berikutnya, maka maknanya semakin jelas. Minallah, dari Allah. Jadi itu harfu ya. Harfu ini atau huruf ini dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia akan bermakna apabila dia digabungkan dengan kata yang lainnya. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam huruf ini? Ada min, artinya dari. Ada an, artinya tentang atau bisa dari juga. Ada fi, artinya di dalam. Ada ila, artinya ke. Ada juga ala, artinya di atas. Dan seterusnya. Kalian boleh cari lagi yang termasuk ke dalam huruf itu kata apa saja. Di sini Bu hanya memberikan kata yang biasa kita temui. Nah, kalau kalian bisa cari akan lebih jelas lagi dan akan lebih lengkap lagi. Nah, itu pembahasan kita hari ini. Jadi kalian harus bisa membedakan apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf. Nah, silakan kalian pahami ciri-cirinya sehingga kalian bisa membedakan antara isim, fiil, dan huruf, dan jangan sampai tertukar apabila menemukan kata ataupun teks bahasa Arab. Apakah kata ini termasuk fiil, termasuk isim, atau termasuk huruf. Nah, boleh kalian pelajari lebih lanjut. Nah, apabila kalian masih belum paham, silakan kalian tonton beberapa kali video ini, dan kalian boleh tanyakan secara langsung nanti di Google Classroom. Jangan lupa rangkum materi dari video ini agar kalian lebih paham lagi, dan apabila kalian ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti di Google Classroom. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu harap kalian bisa memahami materi hari ini. Karena keterbatasan kita tidak bisa bertemu secara langsung, jadi Ibu berikan video. Semoga itu tidak mengurangi pemahaman kalian terhadap materi dan juga semangat kalian dalam belajar. Jangan lupa sebelum belajar murojaah kembali materi-materi minggu sebelumnya sehingga kalian akan lebih paham. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen video ini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.